Ingat, ketofastosis itu nggak bikin kita abadi, hanya membuat hidup kita lebih berkualitas. Tapi kita bisa saja tetap sakit, bisa meninggal sudah pasti. Halo teman-teman sekalian, ya ini ada screenshot dari komentar di video saya. Nama akunnya sih Syifa Anugrah, katanya alhamdulillah Bang Zaiha, terima kasih Bang, insya Allah saya berhasil di KFLS katanya ya. KFLS itu adalah ketofastosis. Kemudian dia bilang di grup ketofastosis saya dapat 10 top challenge, berkat juga nengok video abang. Ya, nama saya Sutiem, Bang, domisili di Sumatera Utara. Nah, jadi teman-teman, ini komentar ini saya baca tadi pagi di YouTube saya. Intinya ada ibu-ibu yang namanya Sutiem. Kemudian dia nggak sengaja nonton video-video saya di YouTube, lalu menjalankan ketofastosis. Lalu kemudian ketika menjalankan ketofastosis, dia merasakan tubuhnya menjadi lebih sehat dan dia mendapat hadiah. Ya, jadi kalau teman-teman gabung di ketofastosis, ada grup Facebooknya, nanti saya cantumkan di description box. Ada grup Facebook ketofastosis. Di grup itu, ya, setiap bulan itu kita ada challenge, ya, ada challenge. Kita biasanya ngasih testimoni lah ya, ngasih testimoni. Aku jalanin ketofastosis sudah berapa lama, apa yang dirasakan. Nah, kemudian beliau ini ternyata iseng-iseng nih ya, iseng-iseng teman-teman bisa lihat di screenshot yang ini. Nah, screenshot yang ini adalah Ibu Sutiem tadi. Jadi setelah saya baca komentarnya di YouTube, lalu saya cari dong di grup ketofastosis. Biasanya ada pengumuman nih siapa yang memenangkan 10 top challenge ya. Saya cari mana yang namanya Ibu Sutiem. Dan kemudian ketemu ya, ini adalah beliau. Beliau ternyata naruh foto di situ, ada foto pertama dan foto kedua, ada before dan after, ya kan? Foto pertama terlihat bahwa gendut lah ya, si ibu ini gendut. Foto yang kedua itu terlihat lebih kurus, walaupun kalau dibilangin lemaknya masih ada, jelas lemaknya masih ada. Tapi foto kedua terlihat lebih kurus dan terlihat lebih segar. Ya, dan yang menarik adalah captionnya teman-teman ya. Saya bacakan, salam kenal seperjuangan menuju sehat katanya. Alhamdulillah sebelumnya saya penderita hipertensi dan konsumsi obat hipertensi selama 12 tahun. Bayangin. Jadi selama 12 tahun si Ibu Sutiem ini sudah mengkonsumsi obat hipertensi. 12 tahun itu lama ya. 12 tahun itu wow. Jadi selama 12 tahun itu harus mengkonsumsi obat hipertensi. Alhamdulillah semenjak mengikuti dan mengubah gaya hidup mengikuti ketofastosis, saya bisa lepas obat dan tekanan darah kembali normal. Bonusnya boleh lihat sendiri before after. Nah, ini adalah Ibu Sutiem. Saya mencari postingannya itu setelah membaca komentarnya di YouTube ya. Ini adalah testimoni yang luar biasa ya teman-teman. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian yang tidak sengaja nonton video ini, ternyata hipertensi itu bisa sembuh teman-teman. Bisa sembuh dengan apa? Dengan cara menjaga pola makan kita. Terutama kita harus rajin berpuasa. Berpuasanya terserah lah, bisa puasa sunnah Senin Kamis, bisa puasa sunnah Daud yang sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, ya kan? Dan kemudian hindari semua makanan yang bisa bikin gula darah kita naik, ya. Hindari nasi, hindari gula, hindari tepung. Kalau tidak bisa menghindari semuanya, maka saran saya bertahap. Ya kan, bertahap, kurangi sedikit-sedikit, ya kan. Biasanya satu piring, biasanya sehari makan 3 kali, jadi tetap 3 kali tapi nasinya dikurangin. Besok-besok seminggu berikutnya kurangin jadi makan 2 kali saja. Besok-besok kurangi jadi 1 kali saja. Besok-besok setelah 1 kali hilangkan nasinya, lalu kita fokus makan makanan yang hewani saja. Maka kalau ini dilakukan, nggak menutup kemungkinan Bapak Ibu selama ini yang mungkin hipertensi tidak sembuh-sembuh, minum obat setiap hari bertahun-tahun ya, kita berharap dengan menjalankan ketofastosis, rajin puasa dan menghindari semua makanan dan minuman yang bikin gula darah naik, maka mudah-mudahan ya bisa lepas obat, tidak minum obat lagi ya kan, tekanan darah jadi normal, kemudian badan lebih seger, stamina lebih kuat ya kan, kulit wajah menjadi lebih fresh dan sebagainya ya.
Nah ini pengalaman dari Ibu Sutiem. Tadi saya baca-baca nih komentarnya ya, komentar di postingan ini di grup Facebook Ketofastosis. Ada yang nanya, Bu bisa seperti yang ada di foto kemudian bisa lepas obat itu menjalankan ketofastosisnya sudah berapa lama? Dan saya baca tadi jawaban dari Ibu Sutiem adalah sudah menjalankan ketofastosis baru 4 bulan. Ya bayangin, kita ngerubah gaya hidup ya, nggak perlu lama-lama, 4 bulan saja itu kita sudah mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Bayangkan kalau misalkan ketofastosis ini kita jalankan setahun, 2 tahun, 3 tahun, bisa jadi ya, seperti di video-video saya yang lain, bisa jadi penyakit-penyakit yang selama ini mungkin susah disembuhkan, bisa jadi akan membaik dan kita berharap bisa sembuh seperti sedia kala. Tapi ingat, ketika kita sudah membaik, ketika kita ngerasa bahwa tubuh kita secara medis terlihat sudah sembuh, bukan berarti kita kembali ke seperti dulu lagi, makan banyak nasinya, minum banyak gulanya, ya kan, cemilan banyak tepungnya gitu ya. Lalu kita makan semau-maunya, ya nggak gitu juga. Kita berharap ketika kita tahu bahwa ketofastosis memberikan manfaat yang baik buat kita, maka kita berusaha untuk menjalankannya sampai ajal menjemput kita. Ya, ingat ketofastosis itu nggak bikin kita abadi, hanya membuat hidup kita lebih berkualitas. Tapi kita bisa saja tetap sakit, bisa meninggal sudah pasti ya. Ini menjadi inspirasi buat saya pribadi. Ya saya sangat senang ternyata video-video saya ditonton orang. Kemudian ada yang merasakan manfaatnya, ada yang sembuh dari penyakit-penyakitnya, ada yang lepas obat dari obat yang selama ini bertahun-tahun dikonsumsi. Ini menjadi kesenangan yang luar biasa buat saya ya. Lebih dari materi lah bahasanya. Materi itu senang juga gitu ya. Ketika ditonton dapat AdSense dan sebagainya senang gitu ya. Tapi ketika ternyata ada yang bermanfaat dan orang merasakan manfaatnya, ternyata itu kesenangannya lebih tinggi daripada sekedar materi. Nah itu ya teman-teman, ini terima kasih banget buat teman-teman yang sudah menonton. Nggak ada salahnya untuk dicoba ya. Jadi ketika nonton video-video saya jangan berpikir bahwa wah ini orang nggak normal nih, masa nggak makan nasi gitu. Dicoba dulu, setelah dicoba ada hasilnya baru silahkan berkomentar ya. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita bertemu di video yang lain dan bye-bye.